Dalam kesempatan program Dhamma Kata kali ini, Bante akan berusaha menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam Mora Parita kita menghormat matahari? Oke, jadi pertama-tama Bante ingin menjelaskan Mora Parita ya, atau Mora Sutta itu bisa ditemukan di Jataka Adhakata, kitab Jataka Adhakata ya. Di bagian kedua Dukam Nipata. Nah, di sana dijelaskan bahwa waktu itu di negara ya kota Varanasi ya, terdapatlah Bodhisatta pada saat itu terlahir sebagai merak ya, dan tidak hanya merak biasa tetapi merupakan merak berwarna emas katanya ya, dia juga menjadi raja merak. Nah, pada saat kehidupan itu ya, dia punya kebiasaan yaitu pada saat matahari muncul terbit, nah, Mora atau merak ini dia melihat, sembari melihat matahari terbit, dia membacakan parita Mora ini. Kemudian dia setelah membaca Mora parita ini, dia pergi cari makan ya, keliling hutan. Kemudian hutan itu namanya adalah Bukit Dandaka Hiranya ya, Dandaka Hiranya. Nah, waktu itu di hutannya Himawanta ya, nama hutannya Himawanta, nama bukitnya adalah Dandaka Hiranya. Nah, waktu dia berkeliling tersebut ya, ada bertemu dengan satu pemburu ya, dia bertemu pemburu. Nah, tapi pemburu ini meskipun berusaha menangkap dia ya, tidak bisa dapat ya. Nah, juga kalau dia sudah pulang kandangnya ya, waktu di tempat tinggalnya itu, sebelum masuk tempat tinggalnya, pada saat matahari tenggelam, dia juga menatap matahari, kemudian membaca lagi Mora Parita ini ya. Nah, jadi 2 kali baca ya, pada saat matahari terbit dan matahari tenggelam, kemudian baru dia masuk ke tempat tinggalnya. Dengan demikian Mora atau merak ini ya, dia hidup ya, bahkan selama 7 generasi ya, selama 700 tahun itu para pemburu tidak bisa mendapatkan atau bisa menangkap burung merak ini ya. Nah, satu hari di kota Varanasi tersebut ya, ada Raja Varanasi namanya. Nah, di sana juga ada ratunya namanya adalah Khema Dewi ya. Ratu Khema Dewi ini di dalam mimpinya dia bermimpi bahwa dia sedang mendengarkan ceramah dari burung merak warna emas. Nah, keluar dari mimpinya, dia besoknya kasih tahu kepada raja bahwa ratu ingin mendengar ya ceramah dari merak emas. Nah, merengek kepada raja ya, lalu raja berusaha membuat petisi ya, siapapun yang bisa menangkap burung merak ya dihadiahi ya. Nah, kemudian para pemburu itu yang waktu itu adalah dari keluarga pemburu yang pernah bertemu dengan merak emas tersebut. Nah, dia kan kasih tahu keluarganya ya. Akhirnya dia dapat tugas dari raja untuk menangkap raja merak tersebut ya, merak emas. Nah, meskipun dia berusaha nunggu seharian ya, berhari-hari, dia tidak bisa mendapat raja merak ini, tidak dapat menangkapnya ya. Meskipun dia udah bikin perangkap ya, tapi dia malah sendiri, sebelum dia berhasil menangkap raja merak tersebut, dia sendiri meninggal ya. Kemudian ratu pun ya, karena sudah lama berusaha untuk mendapatkan, juga dia selalu mimpi ya, selalu ingin ya, kekuatan keinginannya itu sangat besar ya. Nah, jadi dia sendiri akhirnya meninggal ya, dengan tidak bahagia karena dia sangat ingin mendengarkan ceramah dari merak emas tersebut. Nah, akhirnya raja pun sedih pada saat ratu meninggal ya. Akhirnya raja pun sebelum meninggal ya, dia dendam ya. Akhirnya dia tulis di plat emas ya. Dia ukir, dia bikin mungkin seperti berbohong ya. Jadi dia bilang apa? Karena dendamnya itu, jadi dia bilang, siapapun yang bisa makan daging dari merak emas ya, dia akan tidak bisa tua dan tidak mati. Nah, jadi di plat itu seperti diabadikan gitu ya. Nah, plat ini juga
dibaca oleh raja-raja berikutnya ya. Nah, jadi setiap raja itu ya, 6 keturunan raja berusaha menangkap burung emas ini ya, agar tidak tua dan tidak mati, hidup abadi ya. Nah, jadi berusaha selalu mendapatkan atau menangkap burung emas tersebut ya, tapi belum ada yang bisa berhasil. Nah, di generasi yang ketujuh ya, raja menyuruh satu pemburu. Nah, pemburu ini juga dia berpikir bagaimana caranya biar untuk bisa mendapatkan burung emas tersebut ya. Akhirnya dia melatih ya burung merak yang betina, dilatih untuk bernyanyi. Nah, jadi dilepas di dekat tempat tinggalnya si burung emas tersebut ya. Nah, jadi disuruh nyanyi ya. Nah, jadi pada saat Raja Merak ini mendengar nyanyian dari burung merak betina tersebut ya, dia jadi lupa baca parita ya. Nah, karena lupa baca parita ya, hari itu dia ketangkep ya sama dia masuk perangkapnya si pemburu ini ya, oleh pemburu itu ditangkap, kemudian dibawalah ke kerajaan ya. Nah, di kerajaan pada saat dia di dalam kandang ya, dia tanya kepada raja, kenapa dia ditangkap ya, perihal ditangkapnya dia. Terus raja bilang ya, karena ya, semua orang tahu bahwa siapapun yang makan daging dari merak emas maka dia tidak tua dan juga tidak bisa mati ya. Terus burung emas tersebut juga dia bilang ke raja, "Raja, saya ini apakah akan mati?" Ya, dia tanya ke raja. Terus raja bilang, iya, akan segera mati ya, karena mau dimakan ya. Jadi dia bilang, "Raja bisa coba dipikir deh, saya sendiri aja akan mati. Apakah kira-kira orang yang makan daging saya bisa hidup abadi?" Ya. Nah, saya sendiri mati. Terus si raja bilang, iya kita dengar si burung emas ini bisa seperti itu ya. Kenapa gitu? Karena dia warnanya emas ya, karena warnanya emas. Terus si burung emas tersebut dia bilang ke raja, "Saya ini kenapa kulitnya warna emas ya, kenapa bulunya warna emas, ini karena di kehidupan yang lampau saya itu selalu menjaga sila saya dengan baik. Kemudian juga memotivasi orang-orang di sekitar saya untuk menjalankan sila dengan baik. Oleh sebab itu saya mendapatkan penampilan yang seperti ini," dia bilang gitu ya. Jadi akhirnya si raja itu bisa dijelaskan, kemudian dia juga mau yakin gitu ya, bisa diyakinkan. Jadi dia yakin akhirnya mendapat ceramah dari burung emas, kemudian dia lepas burung emas tersebut, nggak jadi dimakan ya. Nah, dengan demikian ya, hikmah yang kita bisa terima dari cerita ini adalah pertama ya, bahkan bodhisatta ya itu bisa terlahir sebagai hewan ya. Nah, kita bisa bayangkan ya, sebagaimana kita tahu ya, waktu pertama kali mendapat ramalan pasti dari Buddha di Pangkara ya, sebetulnya waktu itu kualitas bodhisatta bisa mencapai tingkat kesucian arahat bahkan dengan mendengar sedikit saja ya dhamma dari sama Sang Buddha di Pangkara. Nah, tapi meskipun dengan kebijaksanaan yang seperti itu ya, tapi masih bisa juga terlahir sebagai hewan ya, apalagi kita ya. Oleh sebab itu kita jangan pernah lalai ya, apalagi sekarang kita bertemu dengan ajaran Buddha ya. Kita sudah tahu bagaimana menghindari penderitaan di alam apaya. Oleh sebab itu hati-hati ya, apalagi kita bisa jatuh bahkan ke alam yang lebih rendah kalau kita lalai. Nah, kemudian kita juga tahu ya dari parita tersebut ya, kita tahu dari cerita tersebut kita tahu bahwa bagaimana merak itu bisa tertangkap, bisa ketemu bahaya ya, bisa mendapat bahaya ya. Untungnya dia bisa lepas dari kematiannya ya. Nah, itu karena apa? Karena kemelekatan terhadap kesenangan indera ya. Jadi karena lupa berbuat baji ya. Jadi lupa baca parita. Karena apa? Ingin mendapatkan atau buru-buru mendapatkan kesenangan indera. Nah, jadi kalau kalian misalnya tidak tahan ya mau mencari kesenangan indera, tapi ingatlah harus berbuat dulu kebajikan ya. Itu lebih penting. Nah, kemudian ya karena jaga sila ya, maka burung emas tersebut mendapatkan penampilannya yang indah dan bisa juga jadi
Raja Merak ya. Jadi karena jaga sila dan juga memotivasi orang lain untuk menjalankan sila, maka dia bisa mendapatkan penampilannya seperti itu. Jadi semua itu ya, kesuksesan, pencapaian yang kita dapat itu karena karma baik di masa lampau. Nah begitu juga ya, penderitaan yang kita capai ya, yang bisa kita dapat itu juga karena karma buruk kita masing-masing ya. Jadi tidak salahkan siapa-siapa ya. Kemudian apakah benar ya burung emas itu bisa baca parita? Ya? Apakah burung merak tersebut bisa memberikan ceramah dhamma, ya? Bisa berbicara dengan manusia? Ya? Nah ini juga karena pertimbangan kita apa? Bodhisatta itu ya waktu itu bisa mencapai tingkat kesucian arahat, ya. Berarti sesungguhnya dia itu bukan makhluk biasa. Ya? Pada dasarnya itu. Ya? Kemudian kalau dia terlahir sebagai hewan pun, dia bukanlah hewan yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi wajar kalau dia bisa punya kemampuan seperti berbicara atau bisa memberikan ceramah dhamma, ya bisa baca parita ya, karena sebetulnya tingkat kebijaksanaannya tuh udah level tinggi sebetulnya ya. Nah, di parita tersebut sendiri memang disebutkan bahwa Mora ya atau Merak itu dia memuja matahari ya sebelum matahari tenggelam dan juga pada saat matahari terbit ya. Nah, itu manfaatnya buat apa ya? Apakah itu pandangan salah Micaditi karena memberikan penghormatan kepada matahari ya, alih-alih memberikan penghormatan kepada Tisarana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kalau kita membacakan Mora Parita seperti ini, lalu apakah Tisarana kita, perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma, Sangha lalu menjadi rusak ya? Nah, dijelaskan bukanlah Micaditi ya. Jadi penghormatan kepada matahari itu perumpamannya seperti kita itu melakukan penghormatan kepada orang tua kita, kepada guru, kepada orang-orang yang memberikan manfaat dalam hidup kita. Nah, misalnya juga kepada presiden atau kepada raja. Nah, jadi itu seperti penghormatan ke orang-orang yang kita hormati tersebut ya. Nah, bukan berarti waktu kita menghormati orang tua kita, guru kita, lalu tisarana kita rusak ya, tidak ya. Tapi untuk hal-hal duniawi ya, untuk karena etika sosial dan lain-lain ya, jadi kita melakukan penghormatan itu kepada orang tua atau kepada orang-orang yang pantas dihormati. Nah, itu untuk keuntungan duniawi ya. Kemudian kalau yang untuk keuntungan terbebas dari samsara atau bisa mendapatkan dhamma ya, kemudian bisa terbebas dari samsara dan kebahagiaan sejati, nah itu kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya, yang satunya lokia, yang satunya bersifat lokutara, yang satunya duniawi, yang satunya bersifat adiduniawi ya. Nah, jadi untuk masalah perihal spiritual kita tetap berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, sebetulnya di dalam parita tersebut juga ya, selain menghormat kepada matahari, Mora juga menghormat kepada Sabadhami, ya, Wedagu Sabadhami, Teca Mangpalayantu, ya, Namatu Buddhanang, Namatu Bodhiya. Ya. Jadi dengan penghormatan kepada Sabadhami, Wedagu, ya, yang mengetahui semua Dhamma, yaitu dengan Sabanyutanyana. Jadi di situ mengacu kepada para Buddha ya. Jadi di situ juga dalam bentuk jamak ya, berarti dia melakukan penghormatan kepada semua Buddha yang sudah mencapai atau yang sudah mengetahui segalanya ya. Kemudian juga menghormati kepada Wimuti ya, Wimutanang namatu Buddhanang namatu Wimutia ya. Jadi waktu itu ya, kita lihat di parita tersebut ya, berarti dia menghormati semua Buddha ya, Buddhanang namatu. Kemudian juga Wimutanang namatu ya. Dia juga melakukan penghormatan kepada Wimuti ya, pelepasan dari Buddha ya, kebebasan Buddha. Nah, dijelaskan di kata itu adalah arahata phala ya. Kemudian Wimutia ya. Lalu ada kata wimuti lagi, tetapi dalam bentuk jamak. Nah, jadi ini sebetulnya mengacu kepada apa ya? Di kata dijelaskan itu dia melakukan penghormatan kepada 5 jenis wimuti dari Sang Buddha. Nah, apakah 5 jenis wimuti tersebut ya? Nah, itu adalah tadangga wimuti, ya, yaitu kebebasan sementara.
ya. Kemudian Wikhambana Wimutti, ya, pembebasan karena peredaman. Kemudian Samucheda Wimutti, pembebasan karena memotong, ya, memotong kekotoran batin. Ya. Kemudian Patipassadi Wimutti. Nah, ini mengacu kepada Magga. Ya. Jadi pembebasan pada saat mencapai tingkat kesucian Maganyana. Kemudian, Patipassadi Wimutti itu mengacu kepada pembebasan phala, ya. Jadi karena sudah menenangkan kilesa. Nah, Samucheda Wimutti itu mengacu kepada pada saat memotong kekotoran batin, yaitu Maganyana. Ya, Patipassadi Wimutti itu mengacu kepada phalanyana, ya. Kemudian yang terakhir adalah Nissarana Wimutti. Nah, itu mengacu kepada Nibbana. Jadi pada saat itu terbebas dari sangkhara, ya, Nibbana, karena objeknya adalah Nibbana, yang mana merupakan bukan sangkhara atau asangkhata dhatu, ya. Jadi Tadangga Wimutti itu adalah pembebasan dari kilesa yang misalnya seperti kalau orang awam, ya, umat awam atau orang biasa atau Arya, ya, yang belum mencapai arahat, tentunya masih ada kilesa. Nah, jadi mereka mengendalikan kekotoran batin dengan menjalankan sila, dengan berdana, dengan bahkan berwipasana, ya. Jadi pada saat itu bersifat momentary, ya, bersifat momen saja, waktu itu saja, ya. Nah, kemudian Wikhambana Wimutti, ya, itu adalah pembebasan pada saat meredam kekotoran batin. Nah, ini dilakukan dengan upacara samadhi atau jana samadhi, ya, meredam kekotoran batin. Nah, waktu itu kekotoran batinnya adalah niwarana atau hambatan batin, ya. Nah, kemudian Samucheda Wimutti itu mengacu kepada Magga, ya. Jadi waktu itu pembebasan dari masing-masing kekotoran batin yang disingkirkan secara bertahap. Kemudian Patipassadi Wimutti adalah pembebasan yang dirasakan setelah, ya, terbebas dari kekotoran batin yang sudah disingkirkan oleh Maganyana. Jadi waktu itu seperti abu yang disiram air, katanya, ya. Jadi abu panas disiram air. Jadi seperti menenangkan kilesa yang sudah disingkirkan, ya. Nah, kemudian kalau Nissarana Wimutti itu adalah pembebasan dari sangkhara karena objeknya adalah Nibbana dan mengacu kepada Nibbana itu sendiri, ya. Jadi ini adalah penghormatan mora, ya, atau merak itu kepada semua kualitas Buddha, kemudian juga kepada semua Buddha beserta dengan kualitasnya, kemudian menghormat kepada pembebasan Buddha itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya parita ini, ya, tidak mengarahkan kita untuk memiliki pandangan salah, memuja dua hal. Jadi yang satu adalah untuk hal duniawi, yang satu adalah untuk yang lokutara. Karena matahari itu sendiri, ya, pada saat kemunculannya dia itu memberikan kehangatan dan penerangan kepada dunia. Oleh sebab itu kita bisa bermata pencarian, kemudian tanaman-tanaman juga bisa tumbuh berkembang, lalu kita seolah-olah hidup karena ada matahari itu muncul. Nah, dari situ kita seolah-olah dilindungi oleh matahari. Nah, oleh sebab itu Mora juga melakukan penghormatan kepada matahari sebagai bentuk terima kasih, ya. Kemudian dengan menghormat kepada kualitas Buddha dan Buddha-Buddha yang sudah muncul di masa lampau, ya. Nah, itu Mora berharap bahwa dengan kualitas tersebut, dengan kekuatan keyakinannya kepada Buddha dan kualitas-kualitas Buddha, nah itu dia mendapat perlindungan. Nah, oleh sebab itu Mora secara 7 generasi, selama 7 generasi tidak bisa ditangkap, ya. Hanya pada saat dia lalai, ya, mau menikmati kesenangan indera, jadi dia lupa berbuat kebajikan, ya, lupa baca parita. Nah, jadi di Myanmar sendiri percaya tradisinya baca Mora Parita ini adalah untuk melindungi, ya, keseharian. Dari sebelum beraktivitas mereka baca Mora Parita, ya. Pada saat sebelum tidur juga baca Mora Parita, ya. Jadi siang dan malam itu dilindungi karena keyakinan terhadap Buddha dan kualitas-kualitas Buddha. Nah, itu adalah
manfaat dari baca parita ini. Kemudian imang so paritang katua moro carati esana. Ya, sebetulnya itu bukanlah ucapan dari mora tersebut ya. Jadi pada saat mora atau burung merak tersebut baca parita ini, dia hanya sampai yang terakhir itu saja. Tapi kalimat yang terakhir imang so paritang katua moro carati esana itu adalah ucapan dari Buddha sendiri. Jadi pada saat Buddha menjelaskan tentang jataka ini, Buddha bilang, karena kekuatan parita ini, karena membaca parita ini, mora itu siang dan malam dia bisa terlindungi. Ya. Nah, jadi demikian jawaban dan penjelasan Bante atas pertanyaan yang sudah masuk dalam program Dhammakatha kali ini.